membasuh wajah. Bulu di wajah itu ada 20. Jadi 20 itu perinciannya nanti ada namanya hajib. Hajib itu alis. Nah, alis kan ada dua, kanan kiri. Jadi 20 bulu wajah. Jadi semua yang di wajah, kenapa bahasanya masuk ke fardunya wudu, di antaranya membasuh wajah. Jadi apapun bulu yang ada di wajah itu wajib kena air. Kalau ada di antara bulu itu yang tak kena air, wudunya tak sah. Karena posisinya semua berada di wajah. Nah, bulu-bulu, nah karena bulu rambut itu masuk pembahasannya ke jenggot dulu. Jenggot itu ada definisi. Hajib pertama alis, idron itu huma annabitan muhadatal udun bainas sadri wal arib, antara telinga dengan kening. Telinga dengan kening ini biasanya ada rambut sebagian orang, itu orang Eropa, orang Arab ada, kita jarang. Tapi kalau ada namanya idron. Nah, bagian kanan ada, kiri ada, itu udah dua pula. Kemudian ada namanya ahdab. Ahdab itu bulu mata. Bulu mata itu kan ada, setiap mata ada dua, atas bawah. Nah, itu udah 4 pula. Dia kan nanti totalnya 20. Itu semua wajib kena air, bulu itu. Rambut-rambut, bulu mata atas bawah. Al-ahdab al-arba'ah. Kemudian al-aridon. Al-aridon adalah yang tumbuh mulai dari telinga sampai ke tulang. Ini tulang rahang. Apa namanya nih? Rahang. Nah, jadi antara telinga sampai sebelum rahang. Itu namanya bahasa Arabnya aridon, bahasa kita jambang. Ini bukan jenggot. Tapi ini mazhab Syafi'i ya. Nanti Hanafi menghitung ini jenggot. Jadi ini namanya jambang memang, bukan jenggot. Kalau dalam bahasa Arab namanya aridon. Baru nanti ada bulu di khaddan. Bulu yang tumbuh di pipi. Kita juga sebagian ada orang Indonesia, tapi nanti yang banyak juga orang Eropa, orang Timur Tengah. Jadi kalau ada bulu di pipi wajib kena air. Baru nanti ada syarib itu kumis. Nah, cuma di dalam bahasa Arab kumis itu ya dengan sibalan beda lagi. Sibalan itu di ujungnya kumis ini memang lain tersendiri. Jadi kalau Sayyidina Umar punya kebiasaan cukur kumis, tapi yang bagian ujung beliau sisakan. Itu kayak orang-orang yang agak sangar-sangar itu yang disisakan, yang pelintir. Itu sibalan bahasa Arab. Jadi kalau kumis beda, sibalan dikasih nama lagi. Nah, jadi sibalan ada dua, kanan kiri. Jadi 20 jumlah tambah sibalan. Kumis itu berbeda. Al-anfaqah. Anfaqah itu bulu yang tumbuh di bahagian bawah bibir. Di sini kan ada. Nah, namanya anfaqah bahasa Arab. Bahasa Indonesia entahlah. Ekujeng kan? Apa namanya? Entah kumis entah jenggot. Anfaqah. Ekujeng. Baru lihyah. Lihyah itu yang tumbuh di rahang. Nah, jadi jenggot itu ya memang cuma tumbuh di rahang. Yang tumbuh di leher bukan jenggot. Jadi kalau dia ada sampai ke leher sini, yang bukan dia apa ya dia cukur, itu bukan cukur jenggot namanya. Itu bulu leher. Dan leher itu sudah nggak termasuk wajah. Nah, jadi dari pertanyaan itu nanti masuk dalam pembahasan fardunya wudu. Itu ya. Jadi ini bukan jenggot, ini namanya jambang ya, bahasa kita pun sudah dibedakan. Cuma mazhab kita begitu. Kalau mazhab Hanafi, jambang pun juga satu hukum dengan jenggot. Jenggot tuh kalau dirawat ya apa? Indah. Orang-orang non muslim banyak pelihara jenggot. Jenggot tuh dimusuhi karena bawa nama Islam bagi orang yang tidak paham. Petinju segala macam tidak Islam apa jenggot. Jadi itu. Kalau dalam apa namanya kan masalah jenggot ini kan sunnah tak? Ada saya tak cakap. Ada umpamanya Apa ini? jenis pekerjaan Coklat. yang tidak membolehkan Ada tisu. karyawannya itu berjenggot. Itu gimana tuh tak sikap Ada perusahaan yang karyawannya nggak boleh ada. tidak membolehkan jenggot Ya entah salah sendiri, karena ngapain jadi karyawan jadi lah bos. Maksudnya itu nggak bisa dibahas lagi, itu pilihan dia datang dan masuk ke sana. Kalau ada pilihan dia ke situ ya sudah. Artinya Itu kan resiko hidup namanya. kewajiban mencari rezeki kan. Itu pula rezeki. Batasan jenggot panjang tu ada tak? Atau Nabi itu sepanjang apa jenggotnya? Kadang ada Nabi yang orang Arab itu nggak seperti
India, Pakistan atau orang-orang negara lain yang nah, jadi Nabi itu jenggotnya ya tengok yang Arab yang asli itu nggak terlalu sobek, nggak indah jenggot. Jadi Nabi tak terlalu panjang. Nah yang dalam riwayat hadis tak pernah memang Nabi untuk mencukur jenggot itu tak ada. Makanya di situ kita nggak aneh, memang ada fatwa yang paling dari 4 mazhab itu hampir semuanya dari segi imam-imam mazhabnya paling tidak, termasuk di situ kan bisa antum tengok Imam Syafi'i pun dalam kitab beliau Al-Um itu yang beliau tulis haram mencukur jenggot. Nah yang mengatakan makruh itu ulama-ulama yang mujtahid yang ada dalam mazhab Syafi'i, contoh Imam Nawawi. Jadi mujtahid tarjih yang mengarahkan larangan itu kepada makruh. Tapi kalau ditengok beberapa fatwa yang ada ditulis Imam Syafi'i sendiri haram. Jadi kalau ada yang ngambil fatwa itu nggak salah juga. Dan bahkan di luar mazhab Syafi'i hampir 4 mazhab, 3 mazhab lain haram semua. Jadi hal ini memang jadi perhatian agak khusus. Memang ini satu sunnah yang hampir banyak di zaman sekarang ya memang ngambilnya fatwanya ya. Bahkan yang saya herannya banyak yang mengatakan boleh. Sedangkan dalam fikih Syafi'i itu cuma 2 ya. Makruh haram. Bukan mubah. Nah, yang pernah praktek di kalangan sahabat mencukur jenggot itu Sayyidina Abdullah bin Umar, itu hadisnya sahih. Jadi beliau mengambil satu genggam yang lebih dari genggaman itu beliau potong. Oh potong ya, bukan cukur ya? Cukur tuh habis. Jadi beliau yang dihitung satu genggamnya di bawah dagu ya. Bawah dagu ya. Jadi kalau saya satu genggam pun tidak sampai. Kita tidak mau panjang kadang lagi. Jadi yang bahasa merapikan itu ya itulah kalau mau ngamalkan. Potong. Rapi. Yang lebih dari satu genggam. Satu genggam itu panjang loh nanti. Kalau orang tak mau berjenggot karena tidak cantik, tidak. Kadang tumbuh satu-satu kan. Jangan. Gennya kurang. Kalau uban Ustaz, uban boleh dicabut Ustaz? Makruh. Makruh. Makruh kalau secara fikih. Ini kita sudut pandang fikih ya. Iya, iya. Fikih ini pembahasan yang dibahas tuh boleh nggak boleh. Kadang yang bagus atau tak bagus itu tak terlalu di itu fikih. Jadi selagi bahkan kalau dalam fikih makruh itu al makruh nau'un minal jawaz. Jadi makruh itu pun dalam fikih itu masih dikategorikan jaiz, masih boleh. Jadi misal apa hukum makan jengkol? Makruh, boleh nggak? Boleh. Ya. Jadi ternyata makruh itu boleh. Nah ini fikih. Yeah. Cuma kalau dari segi hadis, Nabi itu dulu kan namanya ini fardu, ini sunnah, ini wajib, ini makruh. Itu bahasa dari Nabi nggak ada. Nggak ada karena sahabat itu kalau sudah dilarang Nabi, sahabat nggak akan memikirkan dilarang ya. Larangannya makruh apa haram? Nggak begitu sahabat gitu loh. Jadi memang level mereka berada di level itu. Nah kita ini level lemah. Karena lemah itulah kita terlahir di zaman ini. Kalau kita kuat lahirnya zaman Nabi. Itu anugerah kan Pak. Karena agak-agak berpikir itu kan memang kurang adab. Ya karena kita kurang adab dengan Nabi, memang kita nggak layak lahir di zaman itu. Kelayakan itu tidak ada dan itu yang terbaik. Ada tawar menawar. Walaupun kayak gitu kan kita berharap termasuk orang yang Nabi rindukan itu kan yang kata Nabi waditu anni laki itu ikhwani, aku rindu jumpa dengan saudaraku. Sahabat bilang, bukankah kami saudara Tuhan? Kata Nabi, kalian bukan saudara tapi sahabat. Yang saudara yang aku maksud orang yang tidak pernah jumpa aku tapi kok mau beriman. Nah satu sisi orang yang tidak jumpa Nabi mau beriman tuh punya kelebihan memang. Kok bisa percaya padahal nggak jumpa. Tapi kalau dari segi kekuatan iman pasti yang jumpa, yang langsung itu memang ya sama lah. Level orang yang dekat dengan presiden tuh namanya menteri. Yang nggak layak jumpa ya orangnya nggak hebat ya kayak kita lah. Nah jadi selalu memikirkan itu kalau perintah itu dipikir ini perintahnya wajib atau sunnah ya. Sahabat nggak pernah membagi itu. Makanya jangan heran dengan level Imam Ahmad yang ahli hadis, Imam Bukhari yang mereka tuh kalau sudah dilarang itu umumnya haram. Nyukur jenggot dilarang haram gitu udah. Karena Nabi melarang gitu.
Nah, zaman setelahnya menengok lah haram tuh tingkatan levelnya apakah betul haramkah, larangan itu apakah makruh. Karena nanti terbukti dari prakteknya beberapa orang sahabat ternyata ada yang buat, oh berarti larangannya makruh. Oh itu. Dari perbuatannya atau dari korinah, salah satu korinahnya dari Nabi ngelarang kencing berdiri, tahu-tahu Nabi pernah berdiri gitu. Nah ini dari korinah itu berarti larangannya makruh. Jadi itu yang harus ada beberapa sudut pandang. Paling tidak belajar fikih itu paling mudahnya menilai orang. Jadi menghukumi orang boleh tapi pakai fikih. Nggak boleh menghukumi orang pakai hadis ataupun tauhid tasawuf. Karena itu level penilaian pasti tinggi. Terkait model potong rambut Ustaz. Anda pernah Itu ada dengar tadi, ada telangkai ya. ada yang model rambut tuh tipis. Tadi mau tanya itu. Ini Ya, motong rambut tadi terlangkai. ada. Yakrahul qaza. Jadi makruh hukumnya. Jadi potong rambut sunnah itu rata. Jadi panjang ya panjang, pendek pendekkan. Ya paling merapikan oke. Tapi yang qaza itu sebagian ditebalkan, sebagian ditipiskan, dan ini jadi mayoritas tata cara potong rambut zaman sekarang. Iya. Nah hukumnya apa? Makruh Oh, bro. Buat skill kan termasuk ya. termasuk. Termasuk lah ya. Itu qaza. Makruh. Qaza itu yang penting dipanjangkan sebagian, dipendekkan sebagian, Sebagian. ditipiskan sebagian, ditebalkan sebagian. Es krim lah modelnya. Kan ada tuh, ya maksudnya di sini tipis, yang di Di atas atasnya memang tebal, banyak tebal. ada yang kayak kotak-kotak. Nah itu makruh itu kalau fikih ya masih boleh tapi kurang baik. Nabi itu sisirnya kemana? Nabi beberapa riwayat itu karena belah tengah ada, Ya. kemudian Karena rambut panjang. Nabi rambut beliau panjang. Rambut panjang. Sebahu. Dari beberapa riwayat Nabi pernah beberapa cara potong, ada namanya limah, ada namanya jumah, itu beberapa definisi. Tapi yang paling sering itu rambut Nabi itu panjang. Nabi kalau tak salah itu pernah botak cuma 2 kali, itu pun haji umroh. Hanya karena keperluan itu. Yang cara potong kata Ustaz tadi model apa Ustaz? Al-limah, jimah model. Itu semua sama, maksudnya kalau panjang semua. Oh gitu. Nah, jadi Nabi panjang itu yang paling panjang sampai ke pundak. Enggak ya. Tapi yang paling sering itu yang paling sering malah. Cuma bahkan dalam hadis Syama'il Tirmidzi itu sahabat mengatakan kami nengok Nabi berjalan rambutnya memukul pundak. Nah itu Itu panjang. panjang. Kalau memukul pundak berarti tidak diikat berarti. Enggak, Oh enggak. enggak. Oh, enggak ya. Nah cuma bisa saya tambahkan keterangannya ya. Heeh. Nabi rambut panjang tapi sering bersorban. Oh. Jadi ulama di 2 negeri yang satu ras, India Pakistan. Saya belajar Pakistan. Ulama-ulama India itu banyak yang rambutnya panjang. Tapi pas saya belajar Pakistan, di situ rambutnya banyak yang sampai hampir botak gitu, tipis. Apalagi kami di madrasah betul-betul dilarang untuk berambut, jangankan panjang. Dibuka peci kami itu, kok bisa tergenggam, itu kami kena hukum. Jadi kami kan tentara dulu dengan tentara sekarang beda ya. Tentara dulu kan memang saya waktu kecil itu kalau pergi potong rambut itu tinggal bilang ke tukang cukurnya, potong macam apa katanya, macam tentara. Nah itu paham, memang potongnya memang betul-betul rata dan tipis. Itu Iya, tentara iya. dulu. Tentara sekarang beda. Heeh. Rata-rata es krim. Iya, iya. Maksudnya cuma memang tipis pinggir, tapi yang di sini masih tebal. Walaupun tebalnya ada beberapa yang diizinkan, tapi beda. Potongan tentara dulu memang nggak memperdulikan penampilan, memang Rata. penting bahkan hampir botak. Memang hampir botak. Dan itu filosofi tentara botak ada dalam Islam pun ada. Contoh dalam kitab Hayatus Sahabah, kisah sahabat, ada namanya dikenal dengan namanya Ashabul Jabiyah. Pasukan Jabiyah itu tempat. Nah, Ashabul Jabiyah itu tidak banyak. Saya lupa jumlahnya, itu 50 atau 60 orang sahabat datang satu tempat dalam pertempuran. Udah hampir kalah, akhirnya mereka katakan kita cukur gundul semua rambut kita, nggak ada yang boleh pulang kecuali satu, kalau memang mati boleh sisakan satu itu pun untuk laporan saja sisa pada Rasulullah. Informasi ya. Nah, jadi dalam hadis itu terangkan botak semua. Orang tuh kalau botak tuh sangar, tapi kalau rambut panjang tuh biasanya penyabar. Itu memang ada efek. Botak itu memang lebih buas daripada orang yang rambut panjang. Jadi kalau ingin jadi pendekar kayak Solin,
Ada efek psikologisnya. Ada. Ada. Nah jadi itu dulu tentara rambut yang. Tapi kalau pas saya di Pakistan kami dilarang. Nah di kajian hadis kami sesi tanya jawab, kami tanya kan belajar hadisnya itu rambut Nabi itu seringnya panjang dalam hidup. Nah kok kita dilarang rambut panjang? Ya. Bukankah itu sunnah gitu? Iya. Pas pula ngaji hadis beliau bilang ini jawaban dari guru saya Maulana Ihsan. Kata beliau, sebenarnya sunnah itu kita nggak pungkiri rambut panjang itu sunnah. Rambut panjang sunnah karena Nabi buat. Cuma yang namanya sunnah Nabi itu bukan cuma rambut panjang, kata beliau. Sunnah Nabi itu sholat malam panjang-panjang, zikir panjang-panjang, baca Quran panjang-panjang, doa dipanjangkan. Itu sunnah Nabi. Nah yang mengherankan, rambut kalian panjang tapi sholatnya pendek. Jadi kata beliau, panjangkan yang penting-penting dalam agama, sholat panjang-panjang, zikirnya panjang, amal ibadah lainnya dipanjangkan. Baru setelah itu panjangkan rambut. Jadi jangan pilih yang sesuai nafsu. Jadi ada orang kan sibuk begini sampai sunnah, padahal tuh bukan sunnah yang itu boleh, bukan penekanan. Ya, tapi kalau ada yang larang salah juga. Jadi kalau kita ngingkari rambut panjang itu sunnah, salah. Cuma kalau ada orang yang lengkap sunnah dia amalkan, rambutnya panjang, itu kita bisa terima karena itulah bentuk pengamalan Rasulullah. Jadi bukan itu yang dikedepankan, tapi karena lengkapnya ibadah amal yang lain, nah itu jadi lengkap akhirnya. Nah kini enggak, yang rambut panjang preman. Iya. Nah yang ditirunya cuma itunya, ke masjidnya enggak pernah. Ada rambut panjang ini sunnahnya, nggak bisa kamu bicara begitu. Itu yang kamu ambil bukan bagian sunnah yang inti. Walaupun semua sunnah itu inti. Kita nggak boleh sunnah itu menyingkirkan sunnah satu, enggak. Tapi kan ada yang prioritas. Jadi mau panjangan rambut silahkan, kan ada loh ini orang aliran Islam panjang rambut, tapi kadang ibadahnya tidak betul. Iya. Satu lagi mengenai masalah alis ini, di dalam ini kan katanya makruh ya, Alis, alis dan Cukur. alis, rawis dan alis. ya memang makruh. Jadi sunnahnya dibiarkan, karena kan memang itu pada dasarnya nggak memanjang itu. Alis dengan anfakoh dan hajib. Anfakoh tadi sebentar, anfakoh, hajib. Anfakoh, anfakoh malah bawah sini. Hajib, alis, rawis namanya rupanya. Iya. Rawis namanya. Bahasa kita ya, rawis. Rawis. Berarti agak dikategorikan mirip ke jenggot ya dalam pembahasan fikihnya anfakoh. Hajib dicukur, dipotong ya, tapi kalau dihilangkan itu malah larang ya. Ini kan pembahasan dikurangi. Al-akhdhu, bahasa Arabnya sini al-akhdhu, mengambil sedikit. Kalau dihilangkan semua itu larang, haram. Bahkan ada doa Nabi untuk perempuan secara khusus malah dilaknat. Laknat itu nggak bisa kalau nggak haram. Yang alis. Ya. Kan ada yang sampai mau hilangkan, habis itu baru diukir, dilukis. Tidak boleh. Ya kalau pembahasan itu kan itulah fikih ya. Maksudnya umat Islam sendiri banyak yang membuat begitu. Oke. Ada pertanyaan lagi Pak? Pas. Setengah 9 lah, hampir 9. Kita Yuk dimakan. Ya.